Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nur Rahmayani. Saya berasal dari Pulau Banyak, Aceh Singkil. Saya akan membahas karya ilmiah saya yang berjudul Pembuatan Kolam Ikan Lele. Sebelum saya mau memasuki pembuatan kolam ikan lele, terlebih dahulu saya akan memperjelaskan apa itu ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersional oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya ikan lele berkembang pesat karena permintaan pasar yang tinggi, pemeliharaan pada tebar tinggi dengan sumber air terbatas, teknologi budidaya yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat, pemasaran relatif mudah, serta modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Di Indonesia, ikan lele mempunyai beberapa nama daerah. Yang pertama, ikan kaleng, yaitu di daerah Padang. Yang kedua, ikan maut, yaitu di daerah Gayo ataupun Aceh. Yang ketiga, ikan pintet, yaitu di Kalimantan Selatan. Yang keempat, ikan keling, yaitu di Makassar. Yang kelima, ikan cepi di Bugis. Dan yang terakhir, ikan lele lendi di Jawa Tengah. Ikan lele tidak pernah ditemukan di air payau ataupun di air laut. Ikan lele habitatnya di sungai air dengan arus yang perlahan, di rawa, di waduk, di telaga, ataupun di sawah yang tergenang air. Ikan lele bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri ataupun berlindung ataupun dan beristirahat. Di alam, ikan lele memijah dalam musim penghujan. Ikan lele banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia, yaitu di benua Asia. Ikan lele juga dibudidaya di Thailand, Filipina, dan India. Terus, teori kolam ikan lele ada 3 teori. Yang pertama, aspek pemanfaatan lahan, yaitu budidaya lele dapat memanfaatkan lahan kritis yang tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, hanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan lele. Karena lele dapat hidup di perairan yang minim oksigen karena lele mempunyai alat bantu pernafasan berupa aborensken yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Yang kedua, aspek teknologi adalah budidaya sangat mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan suatu teknologi. Yang diperlukan dalam budidaya ikan lele adalah ilmu titen. Titen berarti cermat pada setiap perubahan yang terjadi pada kondisi perairan tempat pemeliharaan ikan dan kondisi perairan tempat pemeliharaan ikan yang dipeliharaan. Yang ketiga, aspek ekonomi adalah budidaya ikan lele dapat dilakukan setiap orang dengan modal yang sedikit sehingga dilakukan dalam skala rumah tangga. Hasil budidaya ikan dapat dikonsumsi sendiri sebagai pertumbuhan gizi keluarga, dan hasil lebihnya bisa dijual ke pasar-pasaran untuk tambahan pendapat keluarga sehingga keluarga tersebut akan lebih sejahtera. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan kolam. Yang kedua, bagaimana cara merawat dan memeliharaan ikan. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah agar ikan lele tidak mudah terkena penyakit. Jawabannya dari penelitian adalah mengetahui elektivitas pada ikan lele dan kolam budidaya menggunakan penambahan probiotik dan vitamin C terhadap pertumbuhan biomasa, kelangsungan hidup, dan konversi pakan. Pertama, A. Persiapan kolam, yaitu tujuan untuk membasmi hama dan penyakit, menghilangkan senyawa atau gas-gas beracun, serta untuk mengistirahatkan lahan. Yang B. Pengolahan tanah.
Caranya, tanah dibalik dengan menggunakan cangkul. Yang C, pengapuran kolam untuk membunuh hama, parasit, dan penyakit ikan. Pengapuran juga bertujuan untuk menaikkan pH tanah jenis kapur yang digunakan, yaitu kapur pertanian atau dolamit dengan dosis 60-200 gram. Yang ketiga, yang C, pemupukan kolam, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan dan menyediakan pakan alami ataupun plankton untuk benih lele. Yang F, menggunakan pengisian kolam dengan menggunakan pompa air. Yang G, pengisian air kolam. Tujuannya, pengisian air kolam dilakukan hingga ketinggian air mencapai 50 cm dari dasar kolam dan dibiarkan 5-7 hari agar ditumbuhi pakan alami. Yang kedua, jawaban kedua, dengan cara pemberian pakan seperti pelet dan mencegah ataupun mengobati ikan. Yang kedua, dengan cara pemberian pakan seperti pelet dan mencegah atau mengobati ikan lele yang sudah terkena penyakit. Jawaban yang ketiga, caranya dengan pembersihan kolam ikan lele setiap 1 bulan sekali agar hama penyakit tidak mudah masuk ke tubuh ikan lele. Kenapa saya mengambil kolam ikan lele? Karena saya suka dengan ikan lele, ataupun banyak manusia ataupun masyarakat yang mau memelihara ikan lele. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.